Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 koin, terus si Ratu Pedang, 10 tongkat, The Lovers, 10 pedang, 6 cawan, Page of Cups, Knight of Pentacles, dan kartu 6 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 10 koin nih ya. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin ya, mungkin lagi fokus banget memikirkan situasi dalam segi keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, fokus untuk mengejar target dalam kestabilan jangka panjang intinya dalam kehidupan kalian. Jadi intinya pikiranmu lagi memikirkan kondisi keuangan dan keluarga sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu si Ratu Pedang ya, Queen of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei pikiranmu sangat tajam banget ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan penting ya, untuk mengejar tujuan dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan Aquarius, si Ratu Pedang ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 10 tongkat yang melambangkan sebuah bentuk tekanan batin ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei yang lalu ada yang lagi merasa berat hatinya ya, agak sedikit tertekan gitu ya. Misalnya mungkin lagi merasa berat ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa berat untuk mendekati seorang ya, merasa berat untuk mengejar target. Jadi perlu untuk ekstra bersabar dan tetap semangat ya. Ini sudah kamu alami Aquarius sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu The Lovers ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ada yang akan menghadapi semacam pilihan dan keputusan penting dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu di sini ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mensortir ulang semua pilihan tersedia sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. The Lovers. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah permasalahan. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada juga yang lagi fokus nih untuk mengakhiri sebuah permasalahan ya, dalam kehidupan kalian agar hatimu tuh lebih tenang ya untuk melangkah maju ke depan. Jadi kira-kira masalah apa nih Aquarius yang ingin kamu selesaikan di sini? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah mengenai pekerjaan keuangan, masalah cinta dengan seseorang dan lain-lain ya. 10 pedang. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 6 cawan ya, yang melambangkan bentuk masa lalu. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada yang lagi sibuk bernostalgia. Mungkin lagi memikirkan gitu ya, semua kenangan yang pernah kamu hadapi, bahkan mungkin ada yang lagi mencoba juga untuk menyelesaikan sebuah urusan ya, yang pernah menggantung selama ini. Mirip dengan kartu 10 pedang tadi ya. Jadi kira-kira urusan apa yang perlu diselesaikan Aquarius selama bulan Juni ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang, mungkin akan terjadi 2 bulan ya, setelah bulan Juni tentunya. Oke, yang pertama ada kartu Page of Cups. Oke, jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada yang lagi belajar nih untuk menggunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu kembali ketika mengambil langkah dan keputusan ya. Bahkan mungkin ada juga yang akan menerima sebuah kabar baru ya, kabar berita baru sekitar 2 bulan ke depan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Pentacles, jadi bisa dikatakan ada pergerakan lambat juga, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan masing-masing nantinya ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk menyusun rencanamu dengan lebih matang, lebih detail terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 6 pedang. Jadi sepertinya sekitar 2 bulan ke depan ya, pikiranmu cukup tenang kok Aquarius ya, mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika mengambil keputusan, mampu bersikap tenang untuk menghadapi seseorang ya, mampu bersikap tenang untuk mengejar tujuan dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu, 6 pedang untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 pedang ya. Oke, jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei kemarin ada sebuah rencana baru, strategi baru gitu yang pernah kamu kembangkan ya, yang berkaitan langsung dengan segi keluarga dan keuangan tadi, 10 koin. Jadi kira-kira apa rencanamu Aquarius sekitar bulan Mei ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei kemarin hatimu agak sedikit bingung ya. Bingung ketika menghadapi seseorang misalnya, mungkin lagi merasa bingung ketika mengambil keputusan, dan lain-lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut. Jadi otomatis perlu untuk selalu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas tadi, si Ratu Pedang ya, untuk menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei ada inspirasi baru ya, semangat baru gitu. Untuk apa? Untuk melepaskan tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini, 10 tongkat ya. Jadi intinya ada upaya untuk melepaskan semua tekanan berat tersebut sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Ini sudah kamu alami Aquarius sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada kerja keras besar. Untuk apa? Untuk menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik tadi, the lovers dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu the Tower ya. Jadi sepertinya memang ada upaya juga ya untuk mengakhiri sebuah permasalahan tadi, 10 pedang. Namun hati-hati, di sini ada kartu the Tower. Jadi mungkin ada perubahan pikiran kali ini ya. Jadi mungkin sudut pandangmu, cara berpikirmu mengenai sumber masalah tersebut, mengenai solusi tersebut mungkin agak berubah, agak pelin-pelan gitu ya, sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi bagi kamu yang lagi mencoba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, silakan diskusi dengan orang-orang terdekat untuk menghindari salah langkah Aquarius ya, the Tower ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi bisa dikatakan ada sebuah ide baru juga ataupun cara kreatif gitu yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan urusan tadi yang lagi menggantung selama ini, 6 cawan ya. Jadi silakan gunakan imajinasi dan kreativitasmu kali ini ya, The Magician. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan tetap ada upaya untuk merampungkan sebuah urusan dalam kehidupan kalian sambil menggunakan intuisimu tadi, Page of Cups ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan Aquarius nantinya ya, The World. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada yang lagi fokus memikirkan masa depan kali ini ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mengatur ulang rencana masa depanmu sambil apa? Sambil bergerak dengan perlahan-lahan tadi, Knight of Pentacles ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur ulang rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, mengenai bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain nantinya. 8 cawan ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan ya. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada perubahan besar yang akan segera kamu kerjakan ya, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Dan tenang saja, ada ketenangan pikiran di sini, 6 pedang ya, mampu bersikap tenang, berpikir tenang untuk menjalankan sebuah perubahan besar dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.